Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Bapak Hadi Hidayat. Biasanya di sekolah panggil Ari. Bapak menghimpun sini mata pelajaran PJOK kelas 11. Jadi pertama-tama disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian selawat beriringan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak panjang mukadimah, pada pertemuan ini Bapak dikasih tanggung jawab untuk memaparkan materi tentang anti narkoba untuk remaja. Jadi sebelumnya pemaparan materi ini Bapak ucapkan selamat bagi kalian yang telah lulus seleksi zonasi prestasi di SMA 1 Bukit Tinggi. Ini Bapak mewakili dari keluarga besar SMA 1. Selamat datang dan bergabung di SMA 1 Bukit Tinggi. Semoga kalian semua bisa menjaga nama baik sekolah SMA 1 Negeri Bukit Tinggi ini. Untuk acara MPLS tahun ini kita daring karena negara kita atau dunia lagi diserang namanya wabah atau virus COVID-19 atau sering juga kita sebut virus corona, karena pemerintah kita mengambil keputusan untuk tahun ajaran baru ini dan MPLS siswa baru itu daring di rumah masing-masing. Oke. Untuk materi kita kasih judul milenial anti narkoba. Kemudian kalau menurut data survei di sini diterangkan ada 3 yang kita survei. Yang pertama orang yang tidak bekerja atau non job, kemudian ada pelajar dan mahasiswa, kemudian ada yang bekerja swasta atau pemerintah. Dari hasil survei sementara, orang yang menyalahgunakan narkoba ini yang tidak bekerja atau pengangguran itu berkisar 22,34%. Kemudian lanjut, pelajar dan mahasiswa itu berkisar antara 27,32%. Yang terakhir pekerja swasta, perusahaan atau pemerintah itu berada di angka 50,34%. Jadi hasil data survei sementara, orang yang banyak menyalahgunakan narkoba tersebut orang yang telah bekerja di perusahaan ataupun instansi pemerintah. Di urutan kedua ada yang banyak pemakai yaitu di usia milenial atau remaja, yaitu pelajar dan mahasiswa. Itu berada di 27,32%. Lanjut, kita muncul pertanyaan, kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Alasan yang pertama yaitu faktor keluarga. Kenapa disebutkan faktor keluarga di sini? Karena mungkin keluarganya, orang tuanya sibuk bekerja, kurangnya istilahnya di sini pertemuan antara anak dan orang tua, kemudian kurangnya sensor atau orang tua menjaga si anak, orang tua kurang menjaga pergaulan anak. Itu banyak, itu namanya faktor keluarga. Atau si anak kurang perhatian dari keluarga karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Pagi-pagi pergi kerja, nanti pulangnya udah sore, adapun malam gitu loh. Yang kedua, ada faktor individu. Faktor individu di sini penyebabnya itu karena kurangnya sensor dari individu masing-masing terhadap atau kurang sensor dari ajakan untuk penggunaan obat terlarang ini. Istilahnya kalau kata orang mencari jati diri gitu loh. Atau awalnya coba-coba mungkin, atau ajakan dari teman, banyak lagi pengaruh-pengaruh yang lain.
Jadi di sini Bapak harap untuk siswa MPLS SMA 1 untuk selalu memperhatikan kesehatan dan selalu mencari teman yang bisa menunjang prestasi ke depan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini cukup luas. Yang pertama teman, kemudian tempat tongkrongan di mana kita nongkrong. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan ini faktor lingkungan sekitar kita. Nah, jadi untuk faktor lingkungan ini pengaruhnya cukup besar daripada faktor yang dua di atas. Jadi pandai-pandailah kalian untuk mencari teman, pandai-pandailah kalian bergaul. Jangan sampai terjerumus yang namanya narkoba. Karena kalau pelajar, kalau udah terjerat penyalahgunaan narkoba, yang pertama jelas putus sekolah. Kalian akan dikeluarkan dari sekolah asal kalian. Yang kedua, kalian akan diproses sesuai dengan hukum. Yang ketiga, masa depan akan suram. Karena kenapa? Karena kita udah terpengaruh dari penyalahgunaan narkoba itu. Jadi Bapak ingatkan kepada siswa kelas 10 SMA 1 ini agar membentengi dirinya dari pengaruh dari penyalahgunaan narkoba ini. Lanjut materi kita bahas narkoba. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah itu narkoba? Kemudian dari bahan apa dia? Gitu loh. Jadi narkoba ini salah satu obat yang sebenarnya narkoba ini kalau di dunia kesehatan itu dipakai. Tapi itu ada takarannya masing-masing. Ada takarannya masing-masing. Tapi kalau dipakai dengan jumlah yang banyak atau terus-menerus, itulah yang akan merusak sistem saraf kita. Itu narkoba. Kemudian yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hilang atau mengurangi rasa nyeri, itu narkotika namanya. Itu ya. Narkotika yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Contohnya seperti heroin, sabu, ekstasi, ganja, dan morfin. Itu masuk ke dalam kapasitas narkotika. Tadi ada kata-kata di sana tadi mengurangi rasa nyeri. Berarti kalau mengurangi rasa nyeri itu kan dipakai untuk medis. Tapi takarannya ada. Nggak berlebihan sifatnya. Jangankan ini narkoba ini, air putih aja kalau kita minum secara berlebihan, itu bisa menyebabkan mual atau muntah. Jadi segala sesuatu yang berlebihan emang nggak bagus untuk kesehatan. Kemudian di keluarga besar narkoba ini ada namanya psikotropika namanya. Ini biasanya mempengaruhi pada susunan sistem saraf pusat. Istilahnya itu biasanya mempengaruhi perubahan mental dan perilaku. Nah, itu biasanya psikotropika ini. Itu apa contohnya? Itu namanya Lesaton, Happy Five, dan Diazepam. Nah, itu dia. Itu untuk psikotropika. Kemudian keluarganya yang ketiga itu bahan-bahan adiktif. Apa itu bahan-bahan adiktif? Seperti alkohol, lem, dan rokok. Nah, itu masuk kepada bahan-bahan adiktif. Nah, itu dia keluarga besarnya ada 3. Kemudian undang-undang yang mengatur narkotika ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kalian bisa buka itu dan bisa memahaminya secara maksimal. Kemudian dari narkotika itu tadi ada beberapa jenis macamnya. Yang pertama itu sabu-sabu namanya. Kalau sabu-sabu ini efek sampingnya yang pertama kewaspadaan meningkat. Kenapa kewaspadaan meningkat? Karena kita memakai obat terlarang, rasa cemas,
karena takut ketahuan, takut ditangkap, akhirnya kita kewaspadaan meningkat, efek dari sabu-sabu. Kemudian senang berkelebihan, bergairah atau senang terlalu berlebih. Kemudian efek yang ketiga, susah tidur, sering juga disebut dalam ilmu kedokteran insomnia. Kemudian yang keempat, hilangnya nafsu makan. Itu adalah efek dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian jenis ganja, efeknya yang pertama, cemas atau panik yang berlebihan, kemudian acuh tak acuh, dan motivasi diri sendiri menjadi rendah. Yang kedua, murung, sering tegang, mudah untuk marah, dan rasa cemas secara berlebihan. Yang ketiga, sering melakukan kayak menguap atau mengantuk secara berlebihan. Kemudian yang keempat, konsentrasi diri kurang, pengendalian diri kurang. Kemudian yang terakhir, depresi atau paranoid. Itu adalah efek dari penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kemudian yang ketiga ada di sini namanya ekstasi. Ekstasi ini efek penggunaannya setelah berlebihan. Yang pertama, euforia atau senang atau percaya diri. Kemudian nafsu makan hilang, berkeringat. Kalau berkeringat di sini maksudnya kita nggak ada melakukan aktivitas fisik, tapi keringatnya terlalu banyak gitu loh. Jadi biasanya kalau kita melakukan olahraga itu keluar keringat, itu biasa. Tapi orang menggunakan ekstasi ini tidak melakukan aktivitas fisik, namun keringatnya keluar gitu loh. Kemudian mual, kemudian denyut jantung meningkat. Nah, itu efek dari pemakaian ekstasi. Kemudian keluarga besar narkoba berikutnya ada di sini heroin atau putau. Kemudian efeknya dari pemakaian obat ini hilang rasa sakit, muntah-muntah, pusing, kemudian menurunnya gairah seksual dan bisa menyebabkan kemandulan. Itu dari efek dari heroin dan putau. Kemudian ciri-ciri pecandu. Ini kategori pecandu. Dia 4 ong. Apa itu 4 ong? Yang pertama nodong. Kenapa nodong? Karena nggak ada duit untuk beli. Akhirnya nodong. Dia melakukan nodong. Untuk apa? Untuk membeli barang haram ini. Kemudian ong yang kedua apa? Nyolong. Apa itu nyolong? Nah, merampas milik orang lain yang bukan hak kita. Dia curi atau nyolong. Untuk apa? Untuk membeli barang haram ini. Karena untuk pembelian barang haram ini cukup mahal. Jadi kalau dengan nyolong, nodong itu kan cara praktis untuk mendapatkan uang yang banyak. Tapi mereka tidak menyadari kenapa perbuatan ini akan menyebabkan atau berusaha merugikan diri mereka sendiri. Ong yang ketiga apa? Bengong. Selain tadi itu ngaur aja, apa istilahnya, nggak ada punya kemauan atau kemajuan untuk dirinya sendiri, kayak orang nggak ada punya cita-cita. Kemudian ong yang keempat bohong. Ong yang keempat itu bohong, karena orang yang memakai ini dia selalu berbohong. Nah, kenapa? Kalau jujur mereka nanti akhirnya ketangkap, kan nggak mungkin. Mereka selalu melakukan aktivitas bohong. Jadi itu dia ciri-ciri pecandu tadi ada 4. Pak ulangi lagi, yang pertama nodong, yang kedua nyolong, yang ketiga bengong, yang keempat bohong. Kita lanjut. Bagaimana cara kita mengenali penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, jalannya sempoyongan, berbicara pelok atau apatis. Yang pertama. Yang kedua, mengantuk secara berlebihan.
Yang ketiga, kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Penampilnya urakan-urakan aja amburadul. Kemudian ditemukan alat bantu penggunaan narkoba. Kemudian kalau di tubuh ini banyak ditemukan bekas sayatan di tangan atau suntikan di tangan. Kemudian sering mengurung diri atau menyendiri di kamar. Itu tujuannya apa? Untuk mengurangi pertemuan dengan atau menghindari bertemu dengan keluarga. Mereka suka menyendiri, mengurung diri. Kemudian yang terakhir, emosionalnya kurang terkontrol, dia lebih agresif. Tersinggung dikit aja marah. Dia sering marah orang ini, istilahnya emosinya nggak terkontrol. Itu adalah mengenali tanda-tanda orang yang penyalahgunaan narkotika. Next, lanjut. Kondisi, istilahnya kondisi dari atau akibat dari penggunaan narkotika. Yang pertama kita berbicara dulu masalah adaptasi tubuh. Ya kan, adaptasi tubuh. Jadi awalnya kita pakai sedikit, lama-kelamaan dia minta lagi. Itu biasanya peningkatannya itu sesuai dengan efek yang diinginkan. Akhirnya ketergantungan. Kalau mereka tuh nggak dapat barang, biasanya mereka tuh sakau gitu loh, kayak badan menggigil, gitu. Kemudian overdosis. Overdosis ini adalah kondisi tubuh penggunaan zat sehingga terjadi gangguan pada kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan dan perilaku. Itu adalah overdosis dari penggunaan narkoba. Itu akibat overdosis. Yang ketiga di sini ada namanya putus zat atau sakau. Ini biasanya gejala ini timbul setelah pengurangan atau berhenti pemakaian zat ini dari jumlah biasa. Biasanya kita pakai 2, sekarang barang adanya 1, akhirnya kita sakau. Jadi kayak badan menggigil gitu, kayak orang kalau demam biasanya kan meriang, menggigil badannya. Kemudian yang berikut, akibat dari penggunaan narkoba ini dapat menimbulkan penyakit, di antara lain ada gangguan jiwa, kemudian TBC, hepatitis B dan C, yang paling parah itu adalah HIV/AIDS. Yaitu dari penyakit yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tadi. Kemudian yang terakhir adalah sering menghayal, sugesti atau craving. Itu sifat menghayal. Sebenarnya salah satu dia sering menghayal. Biasanya orang yang menggunakan narkoba ini dalam hayalan itu dia menjadi orang kaya atau gimana, jadi orang sukses. Itu dia sering menghayal. Selainnya melakukan dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Berarti di sini lebih cenderung ke ketergantungan. Nah, itu dia dari bahaya dari akibat penggunaan narkotika itu. Sekarang kita bahas tempat-tempat rawan pengedar atau penyalahgunaan narkoba. Yang pertama tempatnya yaitu warnet atau game online, kemudian tempat-tempat karaoke, kemudian tempat-tempat hiburan malam, kemudian arena-arena biliar, kehidupan malam seperti diskotik, kafe, atau acara-acara dangdutan, acara-acara keramaian. Nah, itu biasanya itulah tempat-tempat penyalahgunaan narkoba. Itu dia. Kita lanjut. Target atau sasaran pengedar. Yang pertama targetnya adalah orang yang broken home. Paling gampang tuh, kalau broken home itu paling gampang untuk masukin. Kemudian orang yang punya banyak uang. Kemudian orang-orang yang pengangguran. Kemudian orang-orang yang putus sekolah.
Kemudian orang-orang yang mempunyai sifat malas, itu biasanya adalah target dan sasaran pengedar. Ini bukan pemakai ya, pengedar. Contoh, ada orang pengangguran ditawarin kerjaan dari ini, kerja dikit hasilnya menghasilkan banyak uang. Nah, makanya target dari pengedar ini adalah yang Bapak sebutkan di atas tadi. Oke, kita lanjut. Tempat yang cocok untuk pecandu narkoba itu ada 4R. Tempat pecandu narkoba. Yang pertama, rehab. Misalnya orang yang udah candu narkoba ini, kalau dia istilahnya mau insaf mutobat, dia akan melakukan rehab. Yang pertama, rehab dulu. Habis rehab, R yang kedua itu rutan atau penjara. Jadi kalau pemakai penyalahgunaan narkoba ini, kalau ketahuan atau ketangkap polisi, dia masuk penjara dulu, diadili dulu. Kemudian yang ketiga, R yang ketiga, yaitu adalah RSJ. Apa itu RSJ? Rumah sakit jiwa. Karena kenapa? Dari penyalahgunaan narkoba tadi sudah merusak sistem sarafnya, akan menyebabkan orang itu depresi atau gangguan kejiwaan. Kemudian R yang keempat yaitu RIP. Ada tahu yang RIP? RIP adalah mati. RIP garis miring mati. Adalah kuburan. Jadi dari penyalahgunaan narkoba ini endingnya mati. Istilahnya kalau kita menyalahgunakan narkoba ini hasil atau istilahnya tempat yang terakhir itu adalah kuburan atau mati. Lanjut. Perbandingan wajah normal dan pecandu. Orang normal, dari yang pertama dari penampilan dulu. Orang normal biasanya penampilannya bersih, rapi, ceria, wajahnya berwarna. Setelah berwarna di sini itu nggak pucat gitu kan. Nah, jadi orang yang tidak memakai ini badannya bagus, rapi. Kemudian orang yang memakai kurus, urakan. Kemudian dari segi penampilan mereka itu terlihat urak-urakan. Dari segi berbicara mereka itu seling ngelantur. Itu dia dari segi perpandangan. Kemudian dari segi wajah itu agak pucat. Oke, lanjut. 5M. 5M ini Bapak tugaskan untuk peserta MPLS semua, tujuannya untuk memutus rantai penyebaran narkoba ini. 5M yang harus kita lakukan supaya orang sekeliling kita atau tempat tinggal kita bebas dari narkoba. M yang pertama yaitu adalah mengaktifkan Satgas anti narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, M yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. M yang ketiga, melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Itu M yang ketiga. M yang keempat, menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap pertemuan atau kegiatan. Itu kita sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di sekolah supaya mereka tidak terjerat kepada narkoba ini. Kemudian 5M yang kelima itu adalah membantu teman untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengingatkan teman. Jadi kalau ada teman-teman yang udah mengarah ke arah sana, cepat kita sadarkan, cepat kita kasih masukan untuk supaya jangan terjun ke dunia narkoba ini. Oke, itulah pemaparan sedikit tentang narkoba. Yang Bapak harapkan dari pemaparan ini kita sama-sama berjuang, sama-sama melawan
dari peredaran narkoba ini, karena ini berhubungan dengan masa depan kalian semua. Kalau kita menyalahgunakan narkoba, itu yang pertama bisa merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan ini harus kita pikirkan dulu matang-matang. Karena nanti kalau kita udah terjerumus ke dunia ini, kita yang pertama kehilangan masa depan, dan kasihan kita kepada orang tua yang telah membesarkan anaknya, yang tujuannya tadi dia pengen anaknya itu sukses dan berhasil di kehidupan nantinya. Jadi mereka itu sebenarnya, orang tua itu tidak membenarkan atau tidak menginginkan anaknya itu terjerumus. Jadi untuk lebih itu, kita sebagai anak harus punya benteng diri supaya jangan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, sekian pemaparan tentang anti narkoba ini. Bapak harap kita sama-sama memaklumi, terutama sekali untuk Bapak sendiri dan keluarga Bapak, dan seterusnya untuk kalian dan keluarga sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.